Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi semua. Jumpa lagi dengan kita Trio MRW di podcast ASN Milenial yang akan membahas seluk-beluk mengenai ASN. Katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Sebelum mulai, kita kenalan dulu yuk siapa saja Trio MRW ini. Di sini ada saya, Meliza Yasmin, dari Ombudsman Republik Indonesia, dan dua rekan saya. Halo, Assalamualaikum. Saya Reja Paul PDH dari instansi pemerintah Kota Bekasi. Dan Halo, rekan saya saya, Wana Justiana Wiguna Mukti dari instansi pemerintah Kota Bekasi. Wow, terima kasih Pak Reza dan Bu Wanda. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih jauh tentang ASN Indonesia. Kalau Pak Reza dan Bu Wanda sendiri, tahu nggak sih siapa aja itu ASN? Salah satu contohnya misalnya P3K mungkin, apalagi ya? dan contoh keduanya yaitu PNS. Iya, betul banget. Nah, ASN ada dua ya, berarti ada PNS atau pegawai negeri sipil dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sama-sama bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini itu ada 3 fungsi dari ASN, teman-teman. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayan publik dengan memberikan layanan yang profesional bagi masyarakat. Dan yang ketiga, sebagai pemersatu bangsa. Luar biasa banget ya peran ASN di masyarakat. Tapi kira-kira si fungsi dan peran itu sudah diterapkan secara benar nggak sih oleh ASN di Indonesia ini? Itu juga sih Bu Wanda yang bikin saya sering kepikiran dan sedih nih. Karena kayaknya banyaknya di berita-berita itu pemberitaannya yang kurang baik ya tentang ASN. Banyak diberitakan ASN itu terlibat dalam korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelayanan masyarakat yang lambat, pungutan liar, sampai akhirnya stigma masyarakat pun jadi negatif kalau ASN itu jadi beban untuk negara, makan gaji buta aja dan tidak berkinerja dengan baik. Gimana nih kalau menurut teman-teman, kira-kira kita sebagai ASN milenial ada nggak ya yang bisa kita lakukan? Mungkin salah satunya dengan kita menerapkan nilai-nilai dasar PNS itu sendiri, Bu. Ya juga ya, apa aja sih nilai-nilai dasar PNS itu? Nilai-nilai dasar PNS atau yang biasa kita sebut dengan ANEKA. ANEKA merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Oke, berarti itu apa tuh, Pak? Kalau yang pertama ada akuntabilitas, mempunyai pengertian kewajiban setiap individu, kelompok, atau instansi untuk memenuhi tanggung jawab dan memiliki outcome. Awas beda ya, akuntabilitas dan responsibilitas. Bedanya apa tuh, Pak? Oke, saya akan mengambil contoh penerapan akuntabilitas bagi seorang pengajar atau guru. Guru mempunyai responsibilitas atau tanggung jawab dengan pengajar. Sementara untuk akuntabilitas memastikan anak murid-muridnya mengerti, memahami, sehingga menghasilkan ilmu yang bermanfaat untuk mereka. Begitu ya Pak. Jadi sebagai contoh dari akuntabilitas, kalau misalnya kita nih datang ke kantor tepat waktu, mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kemudian hasil pekerjaan itu kita laporkan, berarti itu termasuk akuntabilitas ya? Termasuk Bu, karena kita menghasilkan kinerja atau yang disebut outcome. Mungkin sebagai saya nih seorang pendidik,
Kalau saya setiap akhir semester kan selalu membuat laporan hasil belajar siswa nih, dilaporkan ke orang tuanya. Nah, apakah itu juga bentuk dari akuntabilitas seorang pendidik? Iya Bu Wanda, itu merupakan bentuk akuntabilitas dalam bidang profesi. Oh, berarti itu tuh sebagai bukti kinerja kita ya, Pak? Ya, benar. Oke. Yang kedua apa tuh, Pak? Yang kedua itu ada nasionalisme. Merupakan paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Biasanya kita menyebutnya cinta tanah air. Diaplikasikan dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila ya guys. Mungkin untuk penerapan, Bu Mel ada pendapat? Kalau saya coba lihat nih, kira-kira kalau sehari-hari untuk nilai nasionalisme bisa juga nih dengan kita beribadah tepat waktu. Nah, itu mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa. Seperti misalnya nih kita saat sedang latsar kan luar biasa ya, padat sekali kegiatan kita, atau saat bekerja juga kita tetap menjalankan ibadah tepat waktu dan mengingatkan teman kita juga terkait ibadah itu. Kemudian kita bisa saling gotong royong, saling membantu, menghargai sesama rekan kerja, sesama masyarakat, tanpa membedakan suku, ras, ataupun golongan dan latar belakangnya. Kalau dari Bu Wanda, kira-kira ada lagi nggak? Ini yang sering terjadi di antara kita akhir-akhir ini nih, Bu. Kita jangan lupa untuk mencintai dan menggunakan produk dalam negeri juga. Jadi buat Pak Reza dan Bu Mel coba dicek apa masih menggunakan produk luar atau enggak. Gitu. Iya ya, kita harus bangga, kita harus mulai menggunakan produk-produk dalam negeri, karena udah luar biasa banget ya hasil-hasil dari dalam negeri juga. Wow, kalau gitu ada nilai-nilai yang lainnya juga nggak Pak Reza? Tentu ada Bu. Untuk nilai yang ketiga, kita punya etika publik, yaitu perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, Bu Anda, contoh penerapannya kira-kira seperti apa ya? Kalau menurut saya, karena kita ini sebagai seorang pelayan publik, maka yang bisa kita lakukan itu dengan selalu bersikap ramah, sopan, dan santun ketika kita melayani masyarakat. Jadi jangan jutek-jutek gitu loh. Dan yang kedua, mungkin kita bisa membangun komunikasi yang baik nih sesama rekan kerja tanpa kita memandang jabatan atau memandang apapun. Bukan begitu, bukan? Sepakat banget Bu Wanda. Mungkin tambahannya lagi, kita juga perlu menjalankan tugas dengan profesional ya. Jangan sampai kita mencampur adukan gitu ya. Misalnya ada masalah di rumah, masalah dengan rekan kerja, taunya hal itu juga berimbas dia terhadap kinerja kita. Sebaiknya kita tetap profesional saja. Setuju Iya. Bu. Selanjutnya tuh apa lagi? Lanjut ya. Yang keempat ada komitmen mutu. Merupakan kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Berkomitmen dan bermutu ya semua. Nah Bu Anda, kira-kira penerapannya seperti apa ya? Saya nih ya, kan kita ini sebagai ASN jangan hanya kita menjalankan tugas yang sudah menjadi kewajiban kita saja, tapi kita juga harus selalu berinovasi, memberikan gagasan-gagasan kreatif ketika kita menjalankan tugas. Dan yang lebih penting adalah kita harus efektif dan efisien ketika kita bekerja. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bu Mel? Kalau aku sepakat banget sih sama Bu Wanda. Nah, tambahannya mungkin kita perlu terus mau belajar. Jangan bosen-bosennya untuk terus meningkatkan kemampuan diri kita, biar kita pun bisa membuat berbagai perubahan di tempat kerja kita. Seperti itu.
Kalau itu ada nilai-nilai yang lain lagi nggak Pak Reza? Nilai yang kelima dan merupakan nilai yang terakhir yaitu anti korupsi. Merupakan sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Anti korupsi mempunyai 9 nilai-nilai dasar, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ingat ya semua, katakan tidak pada korupsi. Nah, menurut saya nih, nilai yang terakhir ini merupakan kadang nilai-nilai yang kadang kita nggak sadari gitu kalau kita udah melakukannya. Contohnya nih, misalnya kita telat dalam melaporkan tugas atau terlambat datang. Nah, itu berarti kita sudah termasuk korupsi waktu. Dan yang penting sih kita harus selalu bersikap jujur dalam hal apapun, terutama ketika kita menjalankan tugas kita. Dan yang paling penting adalah kita juga tidak boleh menerima atau membiasakan menerima hal yang sebagai imbalan atau jasa gitu, apalagi kita menerima suap. Nah, itu tuh nggak boleh, itu kan. Bu Mel mungkin ada contoh lain? Saya setuju dengan contoh dari Bu Wanda, dan tambahannya juga memang ya nilai anti korupsi ini gampang-gampang sulit, dalam artian kadang kita sudah mengatakan tidak pada korupsi, tidak memiliki niat atau korupsi gitu ya. Tapi kadang-kadang lingkungan kita melakukan hal tersebut, jadi kita pun perlu membuat sistem juga nih untuk penerapan anti korupsi ini, karena bagaimanapun lingkungan sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Gimana kalau menurut teman-teman? Setuju sih Bu, apalagi kadang tentang korupsi itu selalu dimarginalkan gitu, jadi orang yang tidak terlibat pun akan ikut-ikutan gitu loh. Setuju banget. Mungkin. Setuju banget untuk semuanya. Bukan hanya niat yang harus diperbaiki dan ditanamkan dalam hati, tapi juga membentuk sistem yang kita bisa terapkan untuk meminimalisir praktek anti korupsi. Ingat ya semuanya, penerapan nilai aneka jangan hanya diterapkan di lingkungan kerja, tapi kita bisa terapkan di kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus saling mengingatkan untuk tidak terlibat dari hal-hal seperti itu, dan selalu mengingatkan untuk selalu menerapkan nilai-nilai dasar aneka tersebut. Wow, luar biasa banget ya diskusi kita di sesi ini. Jadi kalau begitu, sebetulnya sebagai ASN milenial, banyak banget yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi bagi negara. Nah, seperti tadi, jangan lupa ya kita pun harus saling mengingatkan agar bisa konsisten mengimplementasikan nilai-nilai aneka. Tidak perlu dari hal yang sulit, tapi bahkan bisa dilakukan sehari-hari. Nah, mungkin sekian bincang-bincang kita kali ini. Jumpa lagi dengan kita, Trio MRW, di podcast ASN Milenial berikutnya. ASN Milenial, siap beraneka. Terima kasih. Terima kasih semua. Semuanya. Assalamualaikum.